saya tahu. Ya, coba Bapak jelaskan pandangan Bapak tentang korupsi. Kalau pandangan saya terkait korupsi itu, pasti korupsi ini kan artinya kita semua sudah tahu bahwa korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kepercayaan pada para pejabat, yang artinya bahwa kita secara sederhana itu kita mengambil yang bukan menjadi hak kita, korupsi ya. Jadi pandangan saya yang pasti ini kan masih banyak pertanyaan saya terkait pandangan saya umum saja. Pandangan saya itu yang pastinya itu adalah hal yang sangat merugikan negara, yang dimana kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Itu pandangan saya, sehingga itu sangat tidak diperbolehkan. Coba lanjut. Seberapa penting anti korupsi bagi sistem pemerintahan? Seberapa penting anti korupsi bagi sistem pemerintahan? Menurut saya, untuk sistem pemerintahan, anti korupsi itu sangat penting ya, bahkan menjadi fondasi untuk pemerintah, bagaimana pemerintah menjalankan birokrasinya. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana kita menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Artinya kita pemerintah kan kita diberikan kepercayaan ya, sehingga bagaimana anti korupsi ini menjaga kita untuk bagaimana kita tidak menyalahgunakan kekuasaan itu, menyalahgunakan keuangan itu, menyalahgunakan kepercayaan itu yang diberikan masyarakat, sehingga ya sangat menjadi landasan untuk bagaimana kita menggunakan mengelola keuangan negara, keuangan daerah, agar bisa digunakan secara benar dan transparan, sehingga tidak merugikan negara. Kalau merugikan negara itu kan pasti dampaknya banyak ya. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korupsi? Faktor korupsi ya. Jadi faktor ini di pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan itu ada banyak sebenarnya. Itu yang pertama, itu yang pastinya dari dalam diri sendiri, itu keserakahan. Keserakahan kita bagaimana merasa tidak pernah puas terhadap pencapaian penghasilan kita. Itu yang pertama dari dalam diri sendiri, pasti faktor utama. Nah, faktor berikut itu ada di bagaimana sistem pemerintahan itu sendiri. Bagaimana pengawasan audit keuangan itu harus dilaksanakan secara rutin dan transparan. Sehingga bagaimana faktor-faktor penyebab itu yang harus dikuatkan, yang sehingga korupsi itu bisa berkurang. Nah, itu terkait dengan faktor audit pemeriksaan yang harus didukung dengan transparan. Terus faktor yang berikut, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bagaimana di pemerintahan itu juga menentukan. Bagaimana kita sebagai bawahan kita melihat kita punya atasan yang melakukan tindakan korupsi, nah, artinya kita juga pasti sudah tahu. Bahkan kalau ada pegawai-pegawai yang mungkin melihat itu, bisa jadi dia meniru. Nah, jadi faktor lingkungan birokrasi itu juga menentukan bagaimana terjadi penyebaran korupsi. Tadi kan Bapak sudah bilang ada dampaknya. Coba jelaskan dampaknya seperti apa? Dampak korupsi ini itu banyak sekali. Dan korupsi banyak sekali. Itu yang pertama, pasti hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, bagaimana negara itu rugi atas tindakan korupsi itu. Jika ada pejabat yang menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, pasti ada sesuatu program atau kegiatan yang tidak jalan maksimal. Nah, itu faktor pada masyarakat itu. Contohnya, salah satu contohnya pembangunan ruas jalan. Nah, terus ada korupsi di situ, pasti kualitas jalannya menurun, ya kan?
ada komitmen masyarakat, mungkin jalan itu tidak bertahan lama. Nah, terus di faktor pendidikan mungkin ya, di faktor pendidikan mungkin ada korupsi di situ. Nah, pasti yang terkena dampak itu pasti anak-anak sekolah itu atau guru-gurunya. Begitu juga dengan korupsi yang terjadi di bidang sosial, pasti dampaknya besar sekali. Bagaimana masyarakat tidak menerima bantuan-bantuan sosial itu secara maksimal karena terjadi korupsi. Jadi dampaknya itu murni untuk masyarakat. Nah, jadi semua dampak korupsi itu untuk masyarakat ya. Iya. Ada yang korupsi, semua dampak tekanannya di masyarakat. Iya, itu benar. Apalagi? Terus bagaimana upaya Bapak sebagai Bapak Lurah untuk mencegah terjadinya korupsi di kantor? Nah, kalau upaya saya sebagai lurah, pastinya kita mengikuti aturan yang sudah ada. Artinya bagaimana kita mengelola uang daerah yang dipercayakan kepada kita untuk kelola ini itu secara transparan. Artinya bagaimana lurah itu memberikan transparansi keuangan bukan hanya kepada pegawai kantor, tetapi pada perangkat-perangkat kelurahan, seperti ketua RT, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu kita lakukan koordinasi dan evaluasi terus setiap 3 bulan kalau di Kota Baru ya. Sehingga 3 bulan itu kita transparansi bahwa ada beberapa program yang kita laksanakan di kelurahan Kota Baru dengan anggarannya sekian, yang kita sudah pakai sekian. Nah, itu kita transparan, sehingga itu salah satu upaya dengan kita transparan. Terus mungkin upaya yang berikut itu kita selalu terbuka satu sama lain. Kita selalu terbuka satu sama lain. Terus bagaimana kita menjaga dan mengawasi semua alur uang yang masuk maupun keluar oleh bendahara. Artinya sebagai pimpinan di sini, saya juga langsung mengawasi bagaimana uang itu dikelola oleh kita sendiri yang dalam kantor ini dipegang oleh bendahara. Jadi itu yang kita laksanakan. Kita transparansi dan kita lakukan pengawasan dari atas dari lurah sampai dengan staf. Ini ada aturan. Ya. Kita langsung lihat apakah ada hukuman yang diberikan terhadap pelaku korupsi. Korupsi bagaimana? Hukuman terhadap kantor pegawai korupsi. Ya. Kalau hukumannya itu sebenarnya sudah diatur ya, itu ada undang-undang tipikor, atau ya undang-undang tidak pidana korupsi. Nah, itu yang artinya itu menjadi dasar hukuman untuk pegawai korupsi ya. Sehingga di kantor ini pun ya kita pasti akan mengikuti aturan itu. Sehingga kalau memang ada terjadi korupsi, ya pasti itu akan tidak lanjut sama penegakan. Ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di undang-undang tipikor. Jadi apa harapan Bapak untuk kedepannya untuk upaya pemberantasan korupsi? Harapan saya untuk upaya pemberantasan korupsi. Jadi harapan saya itu yang pertama bagaimana adanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter untuk para pegawai ini. Agar bagaimana mereka bisa menjadi karakter-karakter yang sangat anti korupsi. Pembelajaran seminar yang pertama. Yang kedua, sistem birokrasi ini ini harapan saya secara personal. Bagaimana sistem birokrasi ini yang harus diperbaiki itu dalam hal transparansi keuangan, pengawasan yang ketat dan rutin. Itu yang harus diperbaiki sehingga bagaimana korupsi itu tidak terjadi. Karena korupsi ini ya antara faktor-faktor penyebab itu ya pasti terkait yang tadi ya, pengawasan yang kurang transparansi, sehingga yang itu yang harus diperbaiki.
penyelidikan terasa. Jadi itu saja upaya-upaya yang harus kita laksanakan untuk pemberantasan korupsi. Itu yang kita harap. Ya, terima kasih untuk waktunya dan penjelasan dari Bapak. Semoga ini tuh bisa berguna untuk kami mahasiswa, terutama untuk yang bertiga, supaya ke depannya tuh kami bisa belajar lebih jujur dan lebih transparan. Oke, terima kasih banyak atas banyak berbagi. Oke, terima kasih.